إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah Qiyam Ramadan Masjid Ami Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan pertolongannya kepada kita, sehingga pada malam kelima Ramadan ini kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dengan visi-misi yang sama, yaitu melaksanakan rangkaian qiyam Ramadan dari salat Isya, tarawih, dan insyaallah kita akan tutup bersama-sama dengan salat witir berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah yang rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan terdapat keterangan bagi petunjuk tersebut, dan ia juga sebagai pembeda. Ayat ini mungkin sering sekali kita dengar dari para penceramah yang menyampaikan kajian di bulan Ramadan. Kalau kita renungi bersama-sama pada ayat ini, akan kita temukan relasi yang sangat kuat antara Al-Quran dan bulan Ramadan. Tentu kesimpulan yang dapat kita tarik adalah Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Namun ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran berharga dari ayat ini, bahwasanya apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran maka ia akan menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerima wahyu dengan perantara malaikat Jibril, maka ia merupakan manusia terbaik, Nabi yang paling mulia karena telah menerima kitab suci Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang terpilih untuk diturunkannya Al-Quran, maka ia juga menjadi bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan ini sebagai manusia terbaik, Nabi yang paling mulia, karena telah mendapatkan Al-Quran atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada beberapa hal yang paling berharga yang dapat kita renungi dari ayat ini. Pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli
merupakan orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi Muhammad SAW itu terlihat ketika bulan Ramadan tatkala Jibril menemui beliau faidarisuhul Quran, kemudian malaikat Jibril pun mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam bulan Ramadan. Kalau kita cermati, maka Rasulullah SAW pada bulan Ramadan itu diajarkan oleh malaikat Jibril Al-Quran pada setiap malam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan wahyu Al-Quran. Kemudian pada hadis berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwasanya puasa atau Ramadan dan Al-Quran itu memiliki relasi yang sangat kuat, hubungan yang sangat erat. Hal ini bertolak dari hadis Nabi Muhammad SAW, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaum al-qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu dapat dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada hambanya pada hari kiamat. Bagaimana bisa ini terjadi? Maka pada hadis selanjutnya, yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwati bin-nahar fasyafi'ni fihi. Puasa itu nanti akan bersaksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, aku telah mencegah umatmu untuk makan dan menekan syahwat mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa mereka di siang hari. Maka jadikanlah aku sebagai perantara untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatmu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kesaksian puasa itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri nanti juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai perantara untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Apa kata Al-Quran itu sendiri? Mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fihi qala yusyafa'ani. Kata Al-Quran, aku telah mencegah umatmu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbanyak tidur di malam hari, dan aku mengharapkan mereka untuk menyisihkan waktu membaca Al-Quran di malam hari. Maka jadikanlah kami, yaitu puasa dan Al-Quran, sebagai perantara media untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan bagi siapa saja yang dapat menyempurnakan puasanya, kemudian dapat mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan berbanyak membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pertolongan di hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian, jemaah qiyam Ramadan rahimakumullah, maka pertanyaan yang harus kita jawab pada diri kita sendiri adalah, kenapa jadi Al-Quran itu sebagai amalan yang terbaik yang kita baca di bulan Ramadan? Setidaknya para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu sendiri adalah syifa, yaitu penyembuh. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan rasa gelisah, kesedihan dari manusia tatkala ia membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, suatu ketika sahabat Nabi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyucuk hati kami, wa nuru sadri, cahaya yang menerangi dada kami, wa jalala husni, yang dapat menghilangkan kesedihan kami, wa dhahaba hammi,
dan dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan kami. Illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abadalahu makanahu farja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dari hamba-hambanya dan menjadikan kegelisahan tersebut dan diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rasa lapang. Ini merupakan alasan kenapa kita mesti menjadikan dan memposisikan bacaan Al-Quran sebagai amalan yang terbaik yang mesti kita baca pada hari-hari di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kita istiqamah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengisi hari-hari Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.